Gadis itu ragu beberapa detik. Karena tidak tahu bagaimana cara membuka botol itu, dia pun langsung mengayunkan pedang tipisnya dan membelah botol plastik. Kemudian dia mengambil sebatang jarum perak untuk menguji racun. Setelah memastikan minuman itu tidak beracun, barulah dia menyesapnya sedikit. Tidak lama kemudian, sinar sukacita dan kegembiraan tampak di matanya. Lalu dia minum beberapa tegukan lagi. Karena sudah bertahun-tahun hanya mengandalkan ramuan dan tanaman roh sebagai makanan, maka merasakan makanan khas Tiongkok semacam ini tentu saja terasa seperti menemukan harta karun. Lagi pula, orang-orang Gunung Kunlun hanya tahu berkultivasi, sedangkan orang luar yang tidak bisa berkultivasi hanya bisa fokus mengembangkan makanan lezat. Gadis itu bertanya lagi, bagaimana caranya minuman ini dibuat? Apakah ini yang disebut air suci seperti yang dikatakan oleh guruku? Gustav hampir saja jatuh ke tanah. Dia tidak tahu harus tertawa atau menangis. Karena minuman ini, hubungan Gustav dengan gadis itu menjadi lebih akrab. Gadis itu berkata, apakah kau masih punya banyak benda seperti ini? Kau sudah mengambil ramuan-ramuanku. Itu adalah makanan kami untuk beberapa bulan ke depan. Kalau hanya ditukar dengan ini, jelas aku rugi. Gustav tahu dirinya memang sudah untung besar. Maka dia pun mengeluarkan sebuah kotak besar dan memberikannya kepada gadis itu. Begitu melihat kotak besar itu, napas gadis itu menjadi berat. Dia berbalik dan berlari cepat ke arah kedalaman hutan. Tentu saja Gustav tidak mungkin membiarkannya pergi begitu saja. Bagaimanapun, gadis itu adalah satu-satunya orang yang dia kenal di tempat ini. Kalau Gustav ingin menemukan Si Sun, gadis ini pasti tahu sesuatu. Jadi Gustav pun berseru, "Nona, tunggu sebentar." Begitu Gustav berbicara, gadis itu segera berbalik dan menatap dengan sikap penuh curiga. "Apakah kau ingin membatalkan kesepakatan? Guruku mengatakan sekali transaksi selesai, tidak boleh dibatalkan. Kalau tidak, itu akan melanggar etika dunia persilatan." Gustav menggelengkan kepalanya, lalu langsung berkata, "Nona, namaku Gustav Ye. Aku tersesat ke tempat ini tanpa sengaja dan tidak kenal daerah ini. Yang membawaku ke sini adalah seekor binatang buas bernama Si Sun. Tubuhnya dipenuhi batu-batu besar. Sisiknya seperti batu dan ukuran tubuhnya juga sangat besar. Apakah Nona pernah melihatnya?" Gadis itu menghela nafas lega, alisnya sedikit rileks dan dia berkata, "Aku tahu makhluk yang kau maksud itu. Kalau kau berjalan ke arah utara sekitar 5.000 langkah, kau akan menemukan sebuah gua. Itulah tempat tinggalnya. Tapi makhluk itu sepertinya sedang terluka. Saat aku lewat sana tadi, kulihat tubuhnya berdarah. Mungkin saja sekarang dia sedang mengamuk." Mendengar itu, mata Gustav langsung berkilat gembira. Tanpa banyak bicara lagi, dia segera berlari menuju arah utara. Bagi Gustav saat ini, mendapatkan pedang pembunuh naga surgawi adalah hal yang paling penting. Gadis itu mencoba menghentikan Gustav. Hei, kenapa kau malah pergi mencari makhluk itu? Guruku saja melarangku mendekatinya. Selama bertahun-tahun, aku tidak pernah berani bertemu dengannya. Tapi kau malah langsung ke sana." Namun Gustav sama sekali tidak mempedulikan gadis itu. Gadis itu memandangi punggung Gustav sambil berpikir sejenak. Lalu akhirnya dia memutuskan untuk mengikuti Gustav. 5 menit kemudian, Gustav pun melihat gua yang dimaksud gadis itu. Di mulut gua terdapat guratan-guratan batu raksasa. Tekstur batu itu kuno, seakan-akan itu adalah bekas peninggalan zaman purba. Di mulut gua itu terlihat darah segar berceceran, dan dari dalam terdengar raungan marah yang bergemuruh. Gustav mengerutkan keningnya. Dia mengambil beberapa tanaman obat yang tadi dipetik, lalu langsung memakannya. Tubuh Gustav berkilauan dengan cahaya keemasan, dan luka-lukanya pulih dengan sangat cepat. Sesudah itu dia mengeluarkan tombak pembunuh 9 neraka dan berjalan masuk lebih dalam ke dalam gua. Tiba-tiba terdengar suara menggelegar dari dalam gua. "Siapa itu?" Dalam kegelapan, sepasang mata dingin yang memancarkan cahaya menyeramkan
menatap langsung ke arah Gustav. Itu adalah Si Sun. Gustav merasakan napasnya menjadi lebih cepat, tetapi dia juga bisa merasakan kalau luka Si Sun sangat parah dan Si Sun bahkan hampir tidak bisa bergerak. Suara Si Sun kembali terdengar. "Dasar bocah kurang ajar, ternyata kau. Ini adalah guaku. Bagaimana kau bisa menemukannya?" Baru saja Si Sun selesai berbicara, tombak pembunuh 9 neraka di tangan Gustav sudah melesat membawa kilatan cahaya dingin dan lengkungan petir ilahi. Dalam sekejap tubuh Si Sun yang lemah langsung terkoyak membentuk luka besar. Raungan marah terdengar kembali. "Dasar manusia hina, berani-beraninya kau melukaiku. Tunggu sampai aku pulih, aku pasti akan menghancurkanmu menjadi abu." Gustav mendengus dingin. "Kalau aku tidak salah tebak, sekarang kau sudah tidak mempunyai kekuatan untuk melawan. Aliran darah yang bergerak di permukaan tubuhmu itu sedang berusaha menyembuhkanmu. Tetapi kalau aku mengganggunya, entah apa yang akan terjadi. Jujur saja, aku merasa sangat penasaran." Mendengar itu, di mata Si Sun terlihat muncul rasa takut. Dia berkata, "Apa yang kau mau? Tubuh dan darahku sangat istimewa. Kau tidak bisa membunuhku." Gustav melirik sekeliling lalu berkata dengan nada dingin, "Di mana pedangku?" Si Sun melirik Gustav dengan penuh kebencian. Dia tidak menyangka bocah ini sampai berani mengejarnya jatuh dari tebing hanya demi sebuah pedang. Gila. Si Sun membuka mulut besarnya dan memuntahkan sebongkah batu hitam pekat. Batu itu retak dan dari dalamnya pedang pembunuh naga surgawi yang redup muncul di hadapan Gustav. Mata Gustav langsung berkilat gembira. Dia mengulurkan kelima jarinya dan menggenggam erat pedang itu. Dia bisa merasakan hubungan tipis dengan pedangnya. Meskipun sudah menemukannya, kerusakan pedang pembunuh naga surgawi sangat parah dan dalam waktu singkat tidak mungkin bisa digunakan. Untungnya, Gustav ahli dalam seni pandai besi. Selama ada cukup material, memperbaiki pedang ini tidaklah terlalu sulit. Si Sun berkata, "Sekarang barangmu sudah kembali, sebaiknya kau segera pergi. Kalau kau mau membunuhku, silakan coba. Tapi pikirkan dulu akibatnya." Gustav menyimpan pedang pembunuh naga surgawi dan baru saja hendak berbicara, namun tiba-tiba terdengar suara dari dalam makam reinkarnasi. "Di sebelah kiri, ada ruang rahasia. Bukalah." Gustav terkejut sejenak, itu suara Xiuqiye. Gustav berjalan menuju dinding sebelah kiri. Dia mengetuk beberapa kali dan benar saja, dia menemukan sebuah ruang tersembunyi. Begitu ruang rahasia itu dibuka, wajah Si Sun langsung berubah menjadi liar dan batinnya seperti diterjang badai. Si Sun berseru, "Apa yang kau lakukan? Bagaimana kau bisa tahu tempat ini?" Si Sun berusaha bangkit melawan, tetapi dia sama sekali tidak berdaya. Gustav mengabaikannya. Dia mengulurkan tangannya dan mengambil benda yang ada di dalam ruangan itu. Yang dia pegang adalah sebuah labu kristal bening. Permukaannya penuh pola alami. Ini bukan hasil buatan manusia, melainkan terkesan terbentuk dengan alami. Gustav bertanya kepada Xiuqiye, "Apa ini?" Kali ini Xiuqiye langsung menjawab dengan cepat, "Bocah, itu adalah benda luar biasa. Benda itu bukan hanya bisa menyembuhkan luka-lukamu, tetapi juga sangat berguna untuk kultivasimu. Benda itu disebut labu roh batu yang terbentuk selama puluhan ribu tahun dan mengumpulkan esensi langit juga bumi. Itu adalah harta karun alam. Nilainya bahkan tidak kalah dari pil-pil obat kuat. Kalau labu itu sampai diketahui orang lain, mereka pasti akan memperebutkannya sampai berdarah-darah. Aku bisa mengatakan kalau nilai labu roh batu itu jauh lebih berharga daripada semua tanaman obat yang kau dapatkan di luar sana. Kalau kau tidak percaya, cobalah minum sedikit dari dalamnya, kau akan tahu." Gustav tidak begitu mengenal labu roh batu, tapi kalau Xiuqiye berkata seperti itu, maka pasti memang benar adanya. Jadi tanpa ragu lagi, Gustav membuka tutup labu dan bersiap meneguk isinya.
Namun di saat itu juga sebuah sosok muncul di hadapannya dan berseru, "Kau tidak boleh meminum labu roh batu ini. Pokoknya tidak boleh." Sosok itu meraih labu tersebut dengan tangannya. Tatapan matanya sedingin es. Sosok itu adalah gadis yang tadi dia temui di luar. Gustav menatap gadis di hadapannya dengan terkejut dan bertanya, "Bagaimana kau bisa ada di sini?" Yang lebih aneh lagi, dari awal sampai sekarang, Gustav sama sekali tidak merasakan kehadiran gadis itu di sekitarnya. Ini terlalu aneh. Dengan kekuatan sejati Gustav saat ini, yang sudah jauh melampaui sekedar tingkat alam Raja Suci, seharusnya dia pasti akan menyadari kalau ada seseorang dalam jarak 100 meter darinya. Tetapi kini gadis itu justru muncul begitu saja tanpa tanda-tanda. Satu-satunya kemungkinan adalah gadis ini memiliki kemampuan yang bisa menyembuhkan, yang bisa menyembunyikan aura. Gadis itu berkata dengan serius, "Mengenai benda itu, kau tidak boleh meminumnya karena energinya terlalu liar. Guru pernah berkata, bahkan seorang kuat tingkat alam kaisar dewa pun belum tentu mampu menahannya, apalagi kau. Kakak seperguruanku dulu juga menemukan benda seperti itu. Dia tidak sengaja meminumnya. Meskipun guru sudah mengerahkan semua cara, tetap saja tidak bisa menyelamatkannya. Aku tidak ingin kau mengulangi jalan tragis itu." Gadis itu berkedip lugu, namun ekspresinya sangat serius. Gustav tahu kalau gadis itu tidak berbohong. Bahkan dia sedikit merasa simpati terhadap gadis ini. Sayangnya gadis seperti ini hanya cocok hidup di dalam alam rahasia darah roh. Kalau sampai dia keluar ke dunia luar, maka perebutan dan intrik dari Gunung Kunlun akan cukup untuk membunuh gadis ini tanpa sisa. Gustav tidak langsung menjawab, melainkan bertanya kepada Xiu Qiye yang ada di dalam makam reinkarnasi. "Tetua, benarkah benda ini seberbahaya itu? Apakah aku benar-benar bisa meminumnya?" Xiu Qiye tertawa dingin. "Bagi orang biasa yang berada di bawah tingkat alam kaisar dewa, kalau mereka meminum ini, maka pasti tubuhnya akan hancur. Tapi kau berbeda, kau bisa meminumnya. Namun ingat, hanya boleh meminum 1 tegukan. Kalau berlebihan, bahkan tubuh dan garis keturunanmu tidak akan sanggup menahannya. Setelah minum, kau harus segera mengalirkan kekuatanmu ke seluruh tubuh untuk melindungi hati dan pikiranmu. Kalau tidak, bahkan dewa pun tidak bisa menyelamatkanmu." Setelah mendapatkan konfirmasi dari Xiu Qiye, Gustav menoleh pada gadis itu dan berkata, "Nona, aku berterima kasih atas perhatianmu, tapi aku tetap ingin mencobanya. Bahkan kalaupun aku meledak dan mati, itu bukan tanggung jawabmu." Mendengar tatapan penuh ketegasan Gustav, gadis itu tahu membujuk pun tidak ada gunanya. Lagi pula, mereka berdua baru saja saling mengenal. Hidup dan matinya Gustav bukan urusannya. Gurunya pun berkali-kali mengingatkannya, kalau bertemu dengan orang luar, dia harus selalu berhati-hati. Kebaikan yang berlebihan hanya akan mendatangkan bencana. Jadi gadis itu berkata dengan dingin, "Terserah kau saja." Lalu dia berbalik badan dengan sedikit kesal dan mengalihkan pandangannya ke arah Sisun yang terluka parah. Orang yang dijaga oleh gurunya kini sudah tidak berdaya sama sekali. Sisun pun memperhatikan gadis itu lalu mencibir, "Gadis kecil, kelihatannya kau cukup mengerti tentang labu roh batu. Tapi sayangnya ada orang yang bodoh, yang bahkan tidak tahu bahwa bahkan ahli tingkat alam kaisar dewa pun, kalau sampai menelan 1 teguk cairan ini belum tentu bisa bertahan. Dan bocah ini malah mau menyerap semua energinya, sungguh konyol." Gadis itu melirik Sisun dan berkata dengan malas, "Aku tidak butuh ocehanmu. Kalau kau dalam kondisi puncak, mungkin aku akan takut. Tapi sekarang, setidaknya butuh waktu 100 tahun bagimu untuk pulih. Dalam 100 tahun itu, kau jangan bermimpi membunuh orang lain. Sebaiknya pikirkan dulu bagaimana caramu bertahan hidup." Sisun terkejut. Dia tidak menyangka gadis ini bisa langsung menebak waktu pemulihannya. Dia mencium aroma herbal dari tubuh gadis itu, lalu seakan teringat sesuatu dan berseru, "Kau berasal dari lembah rumput suci. Tidak salah lagi, bau tubuhmu sama persis dengan si nenek tua itu." Begitu mendengar kata lembah rumput suci,
mata lembut gadis itu seketika berubah menjadi sedingin es. Dalam sekejap gadis itu mengibaskan 5 jarinya dan seberkas cahaya melesat keluar, lalu sebatang jarum perak langsung menancap ke dalam mulut besar Si Sun. Jarum perak itu meledak hebat di dalam dan membentuk sebuah rune kuno. Mulut Si Sun tersegel total. Si Sun membeku. Dia ingin berbicara tetapi tidak mampu mengeluarkan suara sedikit pun. Gadis itu menyilangkan tangan di belakang punggungnya dan berbicara dengan penuh kesombongan. Kata-kataku tadi sudah sangat jelas. Memang kekuatanku tidak cukup untuk membunuhmu, tetapi membuatmu lumpuh selama 100 tahun, itu masih sangat mudah bagiku. Gustav yang memegang labu roh batu tentu saja menyadari semua interaksi antara gadis itu dengan Si Sun. Dia menyadari ternyata dirinya terlalu meremehkan gadis ini. Jarum perak yang tadi ditembakkan dengan santai begitu saja, jelas bukan barang biasa. Kelihatannya lembah rumput suci memang memiliki latar belakang yang kuat di dalam alam rahasia darah roh ini. Sedangkan guru di balik gadis ini sepertinya juga bukan orang biasa. Kalau tidak, mana mungkin dia bisa membuat Si Sun menderita sedemikian rupa. Gadis itu kembali menatap Gustav dan berkata, "Namamu Gustav Ye bukan? Kalau kau benar-benar bersikeras ingin mencoba, aku tidak akan menghentikanmu. Sebagai balasan atas transaksi kita sebelumnya, kalau nanti kau mati, aku akan mendirikan sebuah batu nisan untukmu. Setidaknya, aku akan memberimu rumah setelah mati." Setelah mengucapkan itu, gadis itu bersandar ke dinding. Dia mengambil selembar daun dari ruang penyimpanannya dan meletakkannya di mulut, lalu memejamkan matanya seolah tidak lagi ingin peduli. Gustav pun tidak memperdulikannya. Dia langsung duduk bersila. Dia melirik sekilas labu roh batu di tangannya, lalu membukanya. Seketika, semburan aura spiritual pekat meluap keluar dari dalam. Kepadatan auranya bahkan membuat seluruh gua seakan-akan diselimuti kabut spiritual. Gustav bergumam di dalam hatinya, "Labu roh batu ini bisa dikatakan sebagai salah satu keberuntungan yang aku dapatkan di alam rahasia darah roh, baik untuk melawan keluarga Han maupun untuk duel 1 bulan lagi dengan Tuan Jing Sui. Kekuatanku harus bertambah drastis. Tempat ini harus menjadi batu loncatanku. Kalau mau menggali rahasia tentang makam reinkarnasi dari para ahli klan darah roh, satu-satunya jalan adalah dengan memperkuat diri." Setelah itu Gustav mendongak. Dia mengangkat labu roh batu tinggi-tinggi, lalu menuangkan cairan emas itu langsung ke dalam tubuhnya. Cairan itu segera mengalir ke seluruh tubuhnya. Awalnya Gustav berpikir dia akan punya sedikit waktu untuk menyesuaikan diri. Tapi ternyata begitu cairan itu masuk ke dalam tubuh, langsung seperti magma yang membakar tubuhnya, bahkan membuatnya sulit bernapas. Dalam sekejap, Gustav merasa dirinya benar-benar berada di ambang kematian. Saat itu juga Gustav baru teringat peringatan gadis itu. Bahkan seorang ahli tingkat alam kaisar dewa saja bisa mati karena labu ini, apalagi dirinya. Ekspresi Gustav menjadi sangat kesakitan. Dia bahkan merintih keras menahan rasa sakit. Dia merasa seluruh tubuhnya seakan hendak meledak dan hancur kapan saja. Panas yang membakar dari dalam tubuh juga membuat pakaian santainya langsung terbakar habis. Bagian atas tubuh Gustav kini telanjang, menampakkan postur tubuhnya yang hampir sempurna. Namun, di tubuh sempurna itu, muncul retakan-retakan merah seperti magma yang mengerikan, sangat mencolok dan mengerikan, tidak hanya di tubuh, bahkan di wajahnya juga. Retakan-retakan magma itu membuatnya sekilas terlihat seperti karakter fireman dalam sebuah game kompetisi dari Asia. Gadis yang bersandar di gua itu mendengar rintihan Gustav. Dia membuka matanya saat melihat Gustav yang menderita hebat. Dia hanya bisa menggelengkan kepalanya dan berkata dengan pasrah, "Ini adalah jalan yang kau pilih sendiri. Kondisimu bahkan lebih parah dibandingkan kakak seperguruanku dulu. Sepertinya kau bahkan tidak akan bertahan 1 menit pun. Sungguh disayangkan."
Kalau semua makanan dari luar sudah habis, aku harus kembali makan tanaman obat lagi. Aku benar-benar sudah cukup bosan makan herbal terus-menerus. Tadinya kupikir, kalau ada kesempatan keluar ke dunia luar pasti akan seru. Tapi sekarang satu-satunya orang luar yang kukenal pun akan mati di sini. Benar-benar menyedihkan. Gadis itu menghela nafas pelan, lalu memilih menutup matanya lagi. Dia tidak suka melihat darah dan lebih tidak suka lagi melihat orang mati di depan matanya. Sedangkan di kejauhan, tatapan mata Si Sun justru penuh dengan cibiran dan penghinaan. Meskipun dia tidak bisa berbicara karena mulutnya disegel, tetapi di dalam hatinya dia terus-menerus mengejek. Manusia bodoh. Benda kuno seperti itu bukanlah sesuatu yang bisa dinikmati makhluk rendahan seperti kalian.